Apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam our YouTube channel Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevanya. Sebuah kehormatan yang besar bagi kami, para tim di tempat ini, boleh dipakai oleh Allah untuk menjadi tukang posnya Tuhan. Mengantarkan kabar baik, kabar kebenaran, kabar sukacita, kabar kekuatan dari Bapa di surga. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah, bibir, perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Allah Roh Kudus, sederhanakan firman-Mu, buat umat-Mu mengerti, dan mereka boleh diberkati. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini, biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang saya percaya akan menarik dan mungkin akan membuat saudara dan saya ingin mendengar lebih dalam lagi. Saya percaya temanya pada hari ini, saudara, apa ayo temanya? Temanya adalah rahasia menjadi orang yang tak terkalahkan. Rahasia menjadi orang yang tak terkalahkan. 2 Samuel 9 ayat 3 sebenarnya ayatnya yang ke-9. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu raja menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Ayat yang ke-6, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkata Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tinggal makan sehidangan dengan aku. Ayat yang ke-8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Lalu raja memanggil Ziba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Apa rahasia menjadi orang yang tak terkalahkan? Dikatakan bahwa kisah Daud mencari Mephiboset adalah gambaran dari manusia dicari oleh Allah. Dikatakan Mephiboset menganggap dirinya sebagai anjing mati. Artinya nggak ada harganya, artinya nggak berguna. Tetapi Daud mengingat akan perjanjiannya kepada ayahnya Yonatan. Begitu juga dengan Yesus datang ke dunia, harusnya harga diri kita nggak mahal-mahal amat. Bahkan mungkin murah sekali. Karena dosa sudah merasuk ke dalam diri kita. Dosa sudah menghancurkan keberadaan kita. Sehingga rasa-rasanya kita manusia nggak berharga. Tetapi Tuhan Yesus memandang kita dengan amat sangat berharga. Dan kita akan mempelajari dari kisah Raja Daud ini. Dalam peperangan yang Raja Daud hadapi, memang dia beberapa kali mengalami kekalahan. Tetapi bukan kekalahan yang major, bukan kekalahan yang membuat dia tidak dapat bangkit lagi. Bahkan kalau boleh katakan, Daud hidupnya berkemenangan karena Daud mengandalkan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari perikop yang kita baca? Apa rahasia hidup tak terkalahkan? Kita lihat di poin yang ketiga. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Yang pertama, bagaimana rahasia hidup tak terkalahkan? Yang pertama adalah hidup senantiasa mengampuni. Orang yang tidak dikuasai oleh kepahitan, orang yang tidak dipenjara oleh kebencian, orang yang dapat mengalahkan rasa sakit dalam hatinya, dalam pikirannya, adalah orang-orang yang tidak dapat dikalahkan. Tradisi kerajaan, kalau ada raja baru yang baru naik, maka anak-anaknya akan dibunuh. Kenapa? Karena anak-anak tersebut akan berbahaya untuk kerajaan kelak di masa depan. Dianggap sebagai sebuah ancaman. Bahkan bisa jadi kemungkinan sebuah kudeta. Tetapi Daud memilih cara yang berbeda. Daud tidak membunuh keturunan Saul, malah dia cari Mephiboset. Bukan hanya dia cari, dia ajak tinggal di istananya. Bukan hanya dia cari, diajak tinggal di istananya, tapi makan
satu hidangan dengan raja. Artinya Daud mempercayai Mephiboset walaupun Mephiboset punya kemungkinan akan membunuh dia karena dendam kepada apa yang terjadi kepada nenek moyangnya. Relasi yang putus dipulihkan oleh Daud. Orang kalau udah benci, orang kalau udah kecewa, gak bisa buat apa-apa. Apapun yang dikerjakan selalu dilakukan untuk membalas kekecewaannya. Apapun yang dia perbuat motivasinya udah pahit. Kalau sumber mata airnya pahit, maka air yang mengalir ke bawah, ke kiri, ke kanan pasti pahit. Rahasia menjadi orang yang tak terkalahkan adalah orang-orang yang hidup senantiasa mau mengampuni. Bahkan sebuah penelitian dari Mayo Clinic dikatakan forgiveness atau pengampunan akan memimpin kita, akan membawa kita kepada hubungan yang lebih sehat. Akan membawa kita kepada kesehatan mental yang lebih baik. Akan membuat kita kurang khawatir, mengurangi rasa khawatir, mengurangi stres, bahkan mengurangi tekanan darah yang lebih rendah, tidak mengalami depresi, sistem imun lebih kuat, kesehatan jantung lebih baik, dan yang paling terpenting mengalami sebuah kepercayaan diri. Beberapa tahun yang lalu ada seorang anak muda 21 tahun di sebuah negara bagian di Texas atau di El Paso. Dia mengambil senjata machine gun dan menembak 21 orang tewas, 26 terluka. Ketika ditangkap oleh polisi, ditanya kenapa? Karena benci. Karena pernah dikecewakan oleh orang di sekitarnya, karena pernah dilecehkan oleh komunitasnya, maka dia mau membalas. Rahasia menjadi orang yang tidak terkalahkan adalah hidup senantiasa dalam atmosfer pengampunan. Ketika kita hidup dalam atmosfer pengampunan, maka nggak ada apapun yang dapat mengalahkan kita. Karena setiap kali orang jahatin kita, kita memilih untuk mengampuni. Setiap kali hal buruk terjadi sama kita, kita memilih untuk bebas dari namanya kebencian. Yang kedua, rahasia hidup menjadi orang yang tak terkalahkan adalah dengan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Bukan apa untungnya buat saya, tapi bagaimana saya bisa menjadi berkat buat orang di sekitar saya. Saya percaya bahwa orang-orang yang mindsetnya atau pola pikirnya adalah menjadi berkat, maka Tuhan akan memakai orang tersebut. Firman Allah mengatakan demikian, Matius 5 ayat yang ke-16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika saudara ingin menjadi berkat, ketika saudara membawa hidupmu untuk menjadi berkat bagi orang-orang banyak, ketika saudara men-set up your mind, sikap saudara, your behavior, your action, perkataan saudara, maka saudara akan menjadi orang-orang yang menjadi berkat di mana saudara berada. Dan ketika saudara menjadi berkat, maka saudara akan diangkat Tuhan jauh lebih tinggi dari yang pernah saudara bisa bayangkan. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia menjadi orang yang tak terkalahkan. Yang pertama, senantiasa hidup dalam atmosfer pengampunan. Yang kedua, senantiasa menjadi orang yang menjadi berkat. Yang ketiga, Alkitab mengatakan demikian. Bagaimana rahasia menjadi orang yang tak terkalahkan? Dengan memiliki sikap hati yang murah hati. Firman Allah mengatakan, berilah, kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Daud, walaupun Mephiboset ayahnya atau neneknya atau kakeknya Saul berkali-kali hendak membunuh dia, tapi Daud mengembalikan hak-hak Mephiboset. Bahkan dikatakan, Billy Graham mengatakan demikian, Allah telah memberikan kita dua tangan, satu untuk menerima, satu untuk memberi. Tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kalau orang kasih sesuatu sama kita, kita kan suka bilang kan, terima kasih, terima kasih. Hari ini kita terima, besok kita kasih ke orang lain. Hari ini Tuhan berkati kita, besok kita jadi berkat buat orang lain. Orang-orang yang suka mengampuni, orang-orang yang mau menjadi berkat, orang-orang yang punya mental murah hati, maka hidupnya pasti tidak akan pernah dapat dikalahkan. Karena yang saya maksud tidak dapat dikalahkan bukan hal-hal dunia, tapi apa yang dipandang oleh kerajaan surga. Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum,
ia akan sendiri diberi minum. Satu ayat terakhir Yohanes 1 ayat ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Saya berdoa agar saudara tidak dikalahkan oleh kepahitan. Saudara tidak dikalahkan oleh yang namanya mementingkan diri sendiri. Saudara tidak dikalahkan oleh yang namanya sikap ingin menang sendiri, atau bahkan mohon maaf menjadi orang-orang yang menahan berkat Tuhan. Doa saya agar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng yang bunyi-bunyi itu saudara, dan tulis kolom komentar di bawah. Karena yang punya surga, crazy love with you. Bye-bye. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Nyatakan janjiku kepadamu. Mari sama-sama bawa hati, angkat tangan. Mari datang sama Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku